program, Ivar Jenner, Justin Hoovman, Marcelo Ferdinand. I was so impressed. Seriously, Saying right now, crazy how good Indonesia have gotten, considering how low in the rankings that they were literally just even a year or 2 years ago. Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. bagaimana peluangnya dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Pantau Timnas Indonesia, legenda Italia Roberto Mancini sebut 4 pemain Timnas Indonesia layak bermain di Italia. Ya, legenda sepak bola Italia Roberto Mancini dan Fausto Salzano menyoroti 4 pemain Timnas Indonesia U23 yang menonjol. Bahkan mereka yakin penggawa Garuda Muda tersebut mampu mentas di Italia. Ya, Roberto Mancini dan Fausto Salzano ternyata menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Irak di perebutan juara ketiga Piala Asia U20 2024 waktu lalu. Ya, memang Timnas Indonesia U23 kalah, tapi ada 4 pemain Garuda Muda yang menjadi sorotan Roberto Mancini. Hal tersebut diketahui dari postingan Hamdan Hamadan. Staf ahli Kemenpora itu mengungkapkan bahwa dirinya berkesempatan untuk diskusi dengan Mancini serta Salzano. Menariknya, legenda sepak bola Italia itu menyoroti ada 4 nama Garuda Muda yang menonjol. Di mana dalam diskusi tersebut ia menanyakan kepada Roberto Mancini tentang sepak bola Timnas Indonesia. Ia menanyakan, bagaimana pendapat Anda tentang permainan Indonesia? Tanya Hamdan. Secara umum, Indonesia bermain baik, jawab Mancini dan Salzano. Lantas Hamdan menanyakan apakah ada pemain Timnas Indonesia U-23 yang menonjol dalam laga melawan Irak. Dua legenda Italia itu membeberkan 4 sosok. Mereka menyebutkan nomor punggung yang dikenakan pemain, yaitu nomor 7, 106 dan 23. Boleh kamu bantu saya menulis nama mereka, kata Mancini dan Salzano. Saat ditanya lebih lanjut, apakah keempat pemain itu bisa berpeluang untuk tampil di Serie B Italia, Mancini dan Salzano yakin bahwa mereka punya kesempatan. Nah, melihat dari nomornya, 4 pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Nathan Chuaon. Striker 20 years old, winger 19, other winger 22, midfielders 20. You know, they're all respectable clubs, European clubs, 20 again, like that Indonesian team. Winger. Ya, Timnas Indonesia memang kalah dari Timnas Irak dalam perebutan 3 besar Piala Asia. Namun yang menjadi perhatian di sini menurut Mancini adalah sosok 4 pemain Timnas Indonesia. Yang pertama Justin Hubner, ia menjadi benteng yang kokoh di lini belakang Timnas. Para pemain Irak begitu sulit melewati Hubner dengan kemampuan kekuatannya merebut bola, serta duel yang tangguh membuat Hubner disegani di lini belakang. Nathan Chuaon. Ya, tanpa ditanya lagi, Nathan bermain sangat tenang dan matang dalam memegang bola. Ia berada di mana-mana. Kadang ia menjadi seorang bek seperti kesalahan Hernando yang maju ke depan membuat pemain Irak leluasa ingin mencetak gol. Namun sayang masih ada sosok Nathan di lini belakang yang sanggup membaca arah bola dan mengejarnya sehingga percobaan gol dari Irak berhasil digagalkan oleh Nathan Chuaon. Ia juga nyaman berposisi sebagai gelandang, serta di lini depan ia berkontribusi dengan umpan-umpan akurat dan juga sesekali melakukan syutingan tak terduga kepada kiper lawan. Ivar Jenner. Ya, pemain yang satu ini jangan ditanya lagi. Gol cepat Timnas Indonesia jatuh di kaki Ivar Jenner dengan arah bola mendatar yang sangat sulit bagi kiper manapun menghalau bola dengan sepakan keras seperti yang dilakukan Ivar Jenner ke gawang Irak. Ia juga matang dalam berkombinasi di lini tengah dan menjadi aset penting Timnas Indonesia. Sedangkan Marcelino sendiri, ia mempunyai skills yang cukup apik. Ia juga berpikir cepat untuk menciptakan sentuhan berbahaya dengan berkombinasi dengan rekan setim dan mencetak gol pada saat melawan Jordania.
Namun pada saat melawan Irak kemarin, Marcelino mempunyai beberapa peluang yang seharusnya ia berikan kepada teman yang sedang tak ada penjagaan. Namun ia dinilai egois karena sering melakukan individual dan mencoba shot meski dalam posisi sulit. Namun ini adalah 4 pemain yang dianggap layak bermain di Italia menurut Roberto Mancini yang menyaksikan langsung jalannya pertandingan antara Irak versus Timnas Indonesia U23. Ya, apiknya penampilan luar biasa Timnas Indonesia juga tak luput dari sorotan media-media luar negeri. Seperti pundit asal luar negeri yang intinya terkejut melihat perkembangan luar biasa Indonesia hingga berakhir pada babak semifinal. Mereka sangat terkesan dengan Timnas Indonesia, di mana pundit itu menjelaskan bahwa Indonesia memiliki peningkatan yang sangat besar dari tahun-tahun sebelumnya. Mereka juga kaget bahwa Timnas Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan, serta mereka semua pernah bermain di Piala Asia dan menjadi yang termuda. Ia menjelaskan betapa bagusnya Indonesia di mata dunia. Program, Ivar Jenner, Justin Human, Marcelo Ferdinand, I was so impressed. Seriously. That still is a massive improvement from years prior. And we're looking at their U23 team, which just beat South Korea earlier today on penalties and qualified for the Olympics. I want to say the first time ever. Somebody check me. It might not be the first time. But they're in the semifinals now. And damn near half the starting 11 that's in the U23 team was in the Asian Cup. Oh yeah. That's how young they are, man. They're the youngest team at the Asian Cup as well, and they made the knockouts, and they kind of collapsed against Australia, but It's Asian La Masia, bro. dude, it's insane right now. Crazy how good Indonesia have gotten, considering how low in the rankings that they were literally just even a year or 2 years ago. But yeah, it's because of how young they are, man, and because of that dual national program. Ivar Jenner, Justin Human, Marcelo Ferdinand, I was so impressed. Seriously, like, I could not believe how good Indonesia were, considering that they're basically at the time a nobody country in the footballing world. So now that they're already making an impact at these youth tournaments and at the Asian Cup where they qualify for the knockout round, it's incredible what they've been able to achieve. It's a perfect pick. Indonesia, definitely one of the brightest futures. Ya, dari semua itu kita patut apresiasi kinerja Timnas Indonesia U23 di Piala Asia ini. Mereka telah menunjukkan kerja keras mereka sehingga sanggup lolos ke fase semifinal. Ini sangat luar biasa di luar ekspektasi semua orang Indonesia. Namun nyatanya Timnas Indonesia bisa berada di fase ini. Yang terpenting jalan terakhir Timnas Indonesia bisa lolos ke Olimpiade Paris adalah harus mengalahkan Guinea pada pertandingan yang akan dihelat tanggal 9 Mei nanti yang akan dihelat tertutup. Ya, pada level senior sendiri, Guinea bukanlah timnas yang bisa diremehkan. Sebab timnas negara di Afrika Barat ini menempati peringkat ke-76 FIFA dan memiliki bertabur pemain bintang seperti Serhou Guirassy, Ilaix Moriba, hingga Mokhtar Diakhaby. Serupa dengan timnas senior, Guinea U-Strip 23 juga memiliki pemain bintang yang bergabung dengan klub sepak bola Eropa. Hal ini tentu perlu menjadi catatan bagi tim merah putih karena bukan hal mustahil bagi mereka untuk menjadi tantangan. Namun apapun bisa terjadi, bola itu bundar. Jika kita bermain sungguh-sungguh dengan kekuatan terbaik dan bekerja keras, pasti ada jalan untuk memenangkan pertandingan dan lolos ke Olimpiade Paris. Ya, jadi itulah tadi decak kagum Roberto Mancini yang melihat secara langsung pertandingan Timnas Indonesia kontra Irak dengan 4 pemain Timnas yang layak bermain di Italia.